melihat bahwa jangan sampai kita biarkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu dalam keadaan yang amat sangat menderita. Saya tidak bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Mushola Al-Mubarak, salat maghrib dan insya Allah nanti sampai isya rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu lengkap, begitu sempurna, sehingga kita dapat dengan mudah hadir di tempat ini, melangkahkan kaki. Ada yang naik motor, hitung-hitungnya kebaikannya mbuh rodone apa piye kuwi. Kalau yang jalan kaki jelas, tapi jangan kemudian bisa 2 langkah dijadikan 3, men dihitung akeh kebaikane. Tapi paling tidak kita ambil bahwa Allah itu tidak mensia-siakan kehadiran kita untuk berangkat ke masjid ini. Syaratnya sudah wudhu dulu dari rumah. Nah, itu. Jadi kalau bisa berangkat ke masjid itu sudah wudhu dulu. Jadi baru kemudian dihitunglah langkah kita sebagai sebuah kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Jadi kenikmatan tadi kembali yang kita patut syukuri karena kita ini aman, ya, sehingga tidak ada yang menjadi halangan. Kalau kita lihat saat ini, maka di media massa online khususnya, kita tidak tahu seperti apa saudara kita yang saat ini ada di Palestina, khususnya di daerah Gaza. Ya. Saya ini sampai kadang kalau buka HP itu banyak sekali orang yang ngirim-ngirim, ada yang foto, ada yang video terkait dengan kondisi saudara kita di Gaza. Saking banyaknya saya nggak tahu mana yang benar, mana yang hoax. Gitu ya. Karena banyak. Tapi katanya ada yang sebagian itu sebenarnya bukan di Gaza. Ada yang saya melihat separuh sudah nggak mampu lagi meneruskan karena apa? Sadis ya. Sadis. Ya. Jadi pembunuhan massalnya itu ada yang seperti itu. Kita sudah tidak mungkin lagi kadang untuk melihat apakah itu asli kejadian di Gaza atau tidak. Karena ya padha wae ora ngerti artine. Ada yang kadang pesta kemenangan katanya sudah menguasai
eh, ke gedung pemerintahan milik Israel katanya. Tapi kemudian ada berita di bawahnya itu hoax. Jadi wis kadung dideleng tenanan jebule. Nah, ini. Begitu banyaknya, tapi intinya kita patut bersyukur. Dalam bentuk rasa syukur adalah yang paling sederhana, mengucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lupa rasa syukur kita juga diteruskan dengan berdoa. Mendoakan apa? Keluarga kita seiman, seislam di Gaza dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman, teman-teman. Ini harapan kita. Jadi jangan wis infak yora, donga sing ora metu duit yora. Padahal begitu banyaknya berseliweran foto-foto dan video-video saudara kita. Ya, maka saya juga nggak tahu apakah saking banyaknya itu kotak-kotak infak itu bahasanya intinya untuk Palestina. Apa yo ora kok kemarin dia ngangkatnya anak yatim kotake kok saiki dadi Palestina. Tapi kita nggak sampai berpikiran jauh. Ya bismillah, yatim yo kena, Palestina yo kena. Ya karena gitu. Di lampu-lampu merah itu kita sampai nggak tahu. Hari ini bendera apa yang ormas atau apa kelompok mana yang mengumpulkan dana dari banyak hal. Bahkan satu lampu merah kadang 2 atau 3 kelompok, yang sebelah perempatan, yang sebelah utara dari kelompok A, yang sebelah selatan dari kelompok B begitu. Dalam satu lampu merah, satu perempatan. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa bentuk solidaritas kita umat Islam itu gampang sebenarnya kalau untuk dimintai disuruh kumpul membantu sesama umat Islam. Dan nyatanya sampai ratusan M itu terkumpul. Kalau kita lihat dari satu kelompok ada yang sampai 50 M, dari kelompok lain itu dikumpulkan lagi sampai juga lebih dari itu, dan saya rasa sampai dengan saat ini mungkin jumlahnya sudah lebih dari triliunan saya rasa. Karena semua, bukan cuma dari Indonesia saja, semua negara juga banyak yang melakukan seperti itu. Bahkan di barat pun seperti itu. Bahkan pemain bola pun pemain bola pun seperti itu. Dan dampak luasnya apa? Banyak boikot sekarang. Ya salah satu bentuk memboikot barang-barang yang hasilnya oleh mereka sebagian dipakai untuk membantu orang-orang Israel. Ada yang produknya produk minuman, ada produk makanan, ada produk rokok dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi jadi kita bisa membantu dari banyak hal. Dari tidak membeli produk-produk yang mensupport orang-orang Israel. Kita lihat di video katanya di Malaysia itu banyak gerai-gerai makanan, toko-toko makanan yang sepi pengunjung. Karena dia dengan jelas membantu, mendukung. Sebagian dari apa? Sebagian dari keuntungannya dipakai untuk membantu ke Israel. Atau memang itu pemilik aslinya adalah orang Yahudi. Ini. Jadi banyak semacam itu.
Bahkan ada sebuah produk itu akhirnya menghilangkan nama apa? Nama semacam PT-nya lah dari produk itu supaya apa? Tidak tersamarkan. Jadi supaya tersamarkan bahwa dia bukan bagian dari pendukung Israel. Dihilangkan nama PT-nya. Karena apa? Sudah banyak tersebar beberapa produsen-produsen yang dia memiliki hubungan dengan orang Israel. Nah, jamaah rahimakumullah. Saya tadi coba untuk melihat di perpustakaan saya ada buku. Bukunya namanya Agama Yahudi. Ya. Buku Agama Yahudi ini ditulis oleh Bapak Dr. Andes Burhanuddin Daya. Ini buku lama, buku tahun 1982. Beliau waktu itu selaku dosen Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ini saya beli tahun 94. Ya. Nah, saya coba buka-buka, ternyata menarik memang bangsa Israel itu. Menariknya, mereka itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kalau merujuk kepada sumber dari kakek nenek mereka itu sebenarnya adalah keturunan dari Nabi Ayub. Ya. Nabi Yakub maksudnya, Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu punya 12 anak. 12 anak itu lahir dari, kalau dalam buku ini disebutkan lahir dari 4 orang istri Nabi Yakub. Dalam sejarah banyak dimuat di Al-Quran, beberapa anaknya itu bahkan menjadi nama surat dan kisah terlengkap di dalam Al-Quran. Anak-anaknya yang 12 itu ada yang namanya Robin, Simon, Levi, Yehuda. Yang sering kita kenal itu Yusuf dan Benyamin. Nah, kisah Yusuf itulah salah satu kisah dari anak Yakub yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Dan itulah kisah yang terlengkap di antara kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Nah, coba kalau kita buka surat Yusuf, maka kita akan mendapati kisah Yusuf itu begitu lengkapnya. Dari sejak ketika dia bermimpi bahwa memiliki tanda-tanda sebagai seorang nabi. Karena dia punya tanda-tanda seorang nabi, maka dikhawatirkan ketika dia cerita pada bapaknya, jangan kamu ceritakan pada saudara-saudaramu, karena nanti saudara-saudaramu timbul rasa iri dan dengki. Kenapa kok 12 itu yang dijadikan nabi adalah Yusuf. Nah, tapi dalam kenyataannya, bapaknya tidak bisa menyembunyikan rasa kasih sayangnya yang berbeda antara anak-anak yang lain dengan Yusuf. Itulah yang kemudian dalam Al-Quran dikisahkan akhirnya yang lain-lain bermufakat jahat untuk mencelakai Yusuf. Nah, dan seterusnya. Maka akhirnya kemudian keturunan dari Yakub ini menyebar luas.
Yusuf dalam sejarah kemudian dia menetap di Mesir. Ya. Tetapi yang lainnya menyebar ke penjuru dunia. Nah, jamaah rahimakumullah. Ini. Jadi anak dari Yakub inilah keturunan Yakubnya yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Jamaah rahimakumullah. Sederhana saja. Terakhir adalah ketika Nabi Musa membawa umatnya menyeberangi laut apa? Menyeberangi apa yang kemudian menjadi laut itu terbelah. Ingat tidak? Yang dengan mukjizatnya, maka kemudian setelah kepepet sampai di pantai tidak ada jalan lain, maka Allah kemudian menunjuk kepada Musa agar dengan tongkat yang ia bawa maka bisa dipakai untuk membelah laut. Nah, dalam sejarah Musa itu usianya atau lahir kurang lebih 1300 sampai 1200 sebelum Masehi. Coba, kalau ngitung sebelum Masehi berarti yang panjangnya dulu baru yang pendeknya. 1300 sampai kurang lebih 1200 sebelum Masehi. Itulah perkiraan Musa. Nah, kalau di tahun itu sudah keluar dari Mesir dan menyebar ke banyak tempat, maka kata sejarah bilang, kalau dia menyebar ke Afrika, maka orang-orang Israel ini pun menjadi orang-orang hitam, seperti umumnya orang-orang Afrika. Ketika dia sudah sampai di Afrika. Karena begitu lamanya. Ketika mereka juga ada di Eropa, maka orang-orang Israel ini pun menjadi dengan sendirinya secara ilmu biologi dia kemudian akan beradaptasi dengan daerah tempat dia tinggal dan kemudian secara fisik maka dia menjadi fisiknya orang-orang Eropa. Begitu juga yang ketika menyebar ke Asia. Maka secara fisik dia kemudian setelah sekian ratus tahun maka dia kemudian beradaptasi dengan daerahnya dan ia menjadi seperti umumnya orang Asia. Ini penyebaran begitu banyaknya orang-orang Bani Israel yang memang secara khusus mereka itu memiliki agama yang agamanya namanya agama Yahudi. Ya, itu. Jadi agama Yahudi itu khusus memang hanya dianut oleh orang-orang Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Yakub tadi. Tuh. Beda dengan agama-agama yang lain. Kalau kita bicara Islam, maka Islam ini telah mendunia. Begitu juga dengan agama Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Maka dia bisa jadi ketika orang itu pindah ke suatu tempat dengan agamanya, di tempat itu dia ikut menyebarkan agama dan orang yang tinggal di sana juga memeluk agama baru tersebut. Tapi tidak dengan Yahudi. Yahudi ini memang khusus ternyata dianut oleh orang Israel. Nah, jamaah rahimakumullah, kita bisa melihat secara
fisik perbedaan ya, antara orang-orang yang beragama Yahudi dengan yang non Yahudi. Apa di antaranya kalau kita lihat? Secara pakaian apa? Mereka biasanya menggunakan semacam topi apa kayak koboi yang agak bunder ya. Itu mereka juga menggunakan ada peci semacam milik saya ini tapi lebih kecil lagi, nempelnya nggak tahu saya, wong ini aja kadang bisa copot apalagi itu cuma nempel di pucuk ya. Itu ini secara fisik anunya. Pakaiannya juga kalau kita lihat mereka pakai topi kayak laken ya, balik orang wong Jawa ngomong. Topi koboi, kemudian apa? Pakai jas hitam, celana hitam gitu. Terus penampilan dari wajahnya. Mereka memelihara kumis, memelihara janggut, bahkan mereka memelihara apa? Kalau di sampingnya apa namanya? Jambang ya. Jambang apa cambang? Jambang ya. Nah, mereka memelihara itu. Dan itu bukan cuma dipelihara tetapi dipintal. Ya. Dipintal. Dipintal ki apa nek ibu-ibu nek rambutnya kan kae. Dikelabang. Kelabang sampai panjang. Ya. Ini ciri khas mereka. Laki-lakinya. Ya. Jadi kalau dulu Nabi itu mengatakan supaya kita ini menyelisihi dengan non-muslim itu disuruh potong apa? Kumis dan pelihara ya, jenggot. Jenggot apa janggut? Janggut itu tempatnya. Nek pelihara janggut. Jenggot ya. Janggut itu tempatnya. Jenggot ini tumbuh di janggut gitu ya. Ya. Pelihara janggut bingung. Nah, sekarang ternyata ada ya, umat lain yang memelihara semuanya itu. Jadi kalau kita lihat mereka memelihara beberapa bagian dari ciri khas bagi agama mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, ini sekali lagi ini bagian dari bagaimana kita melihat bahwa jangan sampai kita biarkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu dalam keadaan yang amat sangat menderita. Saya tidak bisa bayangkan kalau mereka diputus aliran listrik saja. Gimana coba? Jenengan hidup di rumah tanpa listrik. Panasnya seperti ini. Kuwi paling nek wengi klesotan semen. Pada buka baju, tidur di semen tanpa alas, kemudian bajunya juga mungkin sebagian dibuka karena panas. Bayangkan panas Timur Tengah juga, seperti itu. Tidak ada penerangan. Kita tahu bahwa kehidupan di dunia timur itu memiliki iklim yang sangat beda dengan kita. Kita ini kalau panas ya baru kira-kira kemarin itu maksimal berapa? 38 mungkin. Sekitar itu. 38. Kemarin ketika
saya menunaikan ibadah haji, itu panasnya bisa sampai 45. Kalau berjalan 45 itu kalau berjalan di pelataran Masjid Nabawi mau sampai ke hotel itu tidak pakai alas kaki, dan kebetulan ada teman saya yang kehilangan sendal. Sebenarnya banyak sendal di situ, tapi dia nggak berani ngambil karena nanti takut katanya. Kalau ngambil sendal orang, takut nanti balasannya. Maka dia pulang sambil jinjit, sambil berlari kencang, loncat-loncat cari alas-alas tempat jalan itu yang dianggapnya tidak panas. Baru jalan sekitar 50 meter, yang pas kena panasnya, sampai di hotel sikile melepuh. Karena memang panas sekali. Itu. Dan kalau dingin itu bisa dinginnya ekstrim sampai minus. Makanya kita sering, orang-orang Timur Tengah itu minta dana kepada kita itu untuk beli selimut pada saat musim dingin. Karena memang dinginnya ekstrim. Dalam satu hari bisa dia panas, tapi tiba-tiba di malam hari dia dingin. Di daerah yang semacam ini, hujan pun kadang hujannya es. Hujan apa? Es. Hujan salju. Itu. Maka dapat sekali lagi kita bayangkan kalau hidup mereka itu butuh penghangat di musim dingin dan memerlukan tentu saja supaya mendinginkan badan di musim panas. Bayangkan kalau rumahnya hancur, kemudian semua listrik diblokir. Kita bisa bayangkan, kita saja hidup tanpa listrik dalam hitungan menit itu sudah gersulonya minta ampun. Kipas dikeluarkan, buku dipakai untuk kipas masih kurang yang punya anak kecil akhirnya apa? Nggak bisa turu orang tuanya. Kenapa? Karena ngipasi anaknya sambil ngisik-ngisik. Ini yang terjadi. Itulah jadi kondisi di sana. Nah, jamaah rahimakumullah. Begitu kerasnya kondisi seperti di sana, maka Allah pun tidak main-main berkaitan dengan kisah-kisah yang ada di Timur Tengah tersebut terhadap bangsa Israel. Apa? Kita bisa melihat bagaimana Al-Quran itu membuat kisah tentang kehidupan orang-orang terdahulu, utamanya orang-orang yang punya sejarah. Orang-orang yang punya sejarah itu biasanya dia penguasa. Penguasa, karena kalau yang penguasa itu terkenal, semua di sini kenal Jokowi karena dia presiden. Tapi kalau dengan sopo, dengan yang bukan presiden, orang-orang biasa aja yang nggak tahu. Maka Allah ambil salah satu kisah tentang kisahnya Nabi Musa, pelarian yang saya sampaikan tadi untuk menyelamatkan umatnya, yang kemudian akhirnya umatnya tersebar di mana-mana. Dan ini menjadi inspirasi bagi seorang ilmuwan barat ketika dia meneliti apa saya sampaikan tadi,
Nabi Musa itu sekitar 1300-an sebelum Masehi. Ditambah Islam itu hadir kurang lebih 600-an tahun. Berarti hampir kurang lebih 20 abad. Sebelum Islam lahir, Nabi Musa sudah ada. Kurang lebih. Dan hebatnya, kitab-kitab lain tidak menulis kejadian itu, tetapi Al-Quran yang 20 abad kemudian justru mendokumentasikan kejadian tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Jamaah rahimakumullah, bisa dilihat dalam surat Yunus. Dalam surat Yunus ayat terutamanya di ayat 92. Tetapi kejadian itu bisa dilihat dari ayat 90. Ada yang pegang Quran? Tidak. Mas Doni pegang Quran? HP-nya ada Quran? Ada. Yunus 92. Cobi, Mas Doni, apa? 90 dulu, dari 90. 90 sampai 92. Ini agak panjang. Tolong. Ya. Ya. Nah, jadi ayat yang 90 meringkas perjalanan umat Isa yang Bani Israel, umat Musa yang Bani Israel tadi melintasi laut yang kemudian disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Namun atas izin Allah, setelah seluruh umat Musa itu sampai nyebrang, oleh Allah ditutup lagi laut yang tadinya terbuka itu. Dan dalam kondisi yang sudah sakaratul maut, ya, sudah dalam kondisi sakaratul maut, maka Fir'aun itu menyatakan diri sebagai orang yang berserah diri atau sebagai orang yang mempercayai. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dia ikut beriman juga. Dan aku termasuk orang yang Muslim. Ini kata Fir'aun. Di ayat yang 91 kata Allah, Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dari engkau termasuk orang dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Mufsidin. Ya, kerusakan. Ya. Ini di awal ayat ke-92 ini firman Allah, fal yauma nunat jika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah, fal yauma, maka hari itu nunat jika kami selamatkan, ya, bibadanika jasad fisiknya Fir'aun. Jasad fisiknya Fir'aun. Litakuna liman khalfaka ayah, katanya. Apa? Agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi
ayat di 92 ini menjadi keheranan dari sebagian orang. Terutama ada salah seorang peneliti, dokter kebangsaan Prancis. Saya tidak tahu bacanya gimana, tapi tulisannya Maurice Bucaille. Jelas bacanya nggak seperti itu. Kalau orang Prancis itu rodok bindeng-bindeng gimana gitu. Kayak orang-orang sakit pilek. Ya, orang Prancis ngomongnya kayak gitu. Tapi karena saya nggak pilek, mau dipilek-pilekan juga susah. Ya. Dokter ahli bedah ini diajak untuk ikut dalam sebuah tim memeriksa mayat jasad dari salah seorang pembesar yang diselamatkan. Dalam sejarah disebutkan setelah Fir'aun tadi ditutup lautnya oleh Allah, maka dia kemudian tenggelam, dan setelah tenggelam dia kemudian mayatnya atau jasadnya terdampar di pantai. Ya. Setelah terdampar di pantai oleh masyarakat tahu bahwa yang terdampar itu adalah raja di Mesir. Maka kemudian umumnya seorang penguasa, maka dia diawetkan. Kalau sekarang mungkin dibalsem atau apalah, dimumikan, ya, dijadikan mumi. Dan ini memang sudah menjadi sebuah kebiasaan oleh orang-orang zaman dahulu. Nah, khusus si Fir'aun ini ternyata setelah dibedah, dia termasuk yang jasadnya awet. Sesuai dengan firman Allah. Padahal firman itu sekali lagi datang kurang lebih berapa? 20-an abad. 20-an abad itu 2000-an tahun. Tidak mungkin kalau hanya orang biasa bisa bercerita. Pasti sudah terhapus itu. Tetapi karena ini Quran itu murni buatan Allah, maka inilah salah satu mukjizatnya. Bisa menceritakan sampai 2000 tahun yang lalu. Nah, kembali ke sini. Setelah dicoba untuk diteliti, beda rupanya mayat Fir'aun ini dengan mayat-mayat pembesar-pembesar yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita pernah lihat ikan, bedanya ikan yang diawetkan, yang namanya ikan asin dengan ikan yang biasa, ikan yang segar. Kenapa ikan asin itu lebih awet dibandingkan ikan biasa? Karena dia dikasih garam, makanya disebut ikan. Nah, si Fir'aun ini terendam garam karena dia terendam oleh air laut. Maka salah satu yang menjadikan dia awet, selain memang orang-orang di zaman itu mempunyai tradisi membalsem, apalah jenenge, dengan tradisi-tradisi dengan ramuan-ramuan tradisionalnya, dia juga kebetulan terendam oleh air laut, maka dia lebih awet. Seperti kalau kita makan ikan asin. Ikan asin itu sampai berbulan-bulan bisa kita makan tanpa ada bau busuk. Tapi coba yang tidak asin disimpan di luar kulkas apa dijemur, ya tetap nanti dalam 1-2 hari nggak akan kita bisa makan. Jadi Fir'aun itu termasuk yang terselamatkan secara ilmu pengetahuan karena dia terendam oleh Jadi begitu dibedah, kok seluruh tubuhnya memiliki rendaman air garam. Beda dengan mumi-mumi yang lain. Kalau mumi yang lain yang meninggal karena penyakit, meninggal karena faktor usia,
itu dibalsem saja, tetapi tidak ada air garam yang melekat di tubuhnya. Ini. Nah, jamaah rahimakumullah, karena itulah maka salah satu peneliti tadi akhirnya dia masuk Islam. Ya. Kenapa? Karena tadi Al-Quran yang datang lebih belakangan daripada Injil dan Taurat tidak menyebutkan apa? Justru menyebutkan tentang kisah Nabi Musa dan diselamatkannya Fir'aun. Tetapi kitab-kitab terdahulu yang secara umur itu lebih dekat justru tidak menceritakan itu. Ini yang kemudian menjadikan orang ini masuk Islam. Dan banyak hal ternyata. Jamaah rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan lebih membuat kita wawasan ini tambah lagi, menambahkan kita lagi semangat untuk bersyukur karena kita sholat, karena kita tidur, karena kita bekerja, tidak diiringi dengan suara dentuman misiu, tidak diiringi dengan suara tembakan, kita tidak diiringi dengan adanya senjata-senjata biologis yang kalau kita lihat begitu senjata itu ditebarkan maka orang yang terkena itu seperti terbakar, meninggal sesak napasnya karena menghirup senjata biologis tadi. Bayangkan kalau orang meninggal paru-parunya terbakar, kulitnya kemudian mengupas dan sebagainya, alangkah. Tapi sekali lagi kita melihat semangat mereka, jihadnya itu ternyata mengalahkan, ya, mengalahkan semuanya. Dari sejak anak kecil mereka sudah tertanam jihad, melempar batu dan sebagainya. Itu kita lihat anak-anak segitu sudah berani melawan tank. Wis tank loh, tengok dilempar batu wis ora kental, tapi itulah semangat jihadnya. Mudah-mudahan dengan kelebihan yang kita miliki ini membuat kita sekali lagi bersyukur kepada Allah tambah banyak lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية هبت كالنار 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 مضية